kamarnya Aisyah. Awalnya kamarnya Aisyah itu terpisah dengan masjid. Jadi ada masjid, ini posisi timur ya. Posisi timur ya. Mada mabenya barat. Mada saka lebih kurang 4 tahun lebih. Mada sudah bukanya berapa kali di Masjid di Madinah. Jadi awal ini masjid. Masjid ini hadap ke selatan kalau di Masjid Nabawi, hadap ke selatan karena kiblatnya di selatan. Nah, rumahnya Aisyah ini di sini. Persis di sini. Masjid ketika di zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman itu diperluas ke sini. Kelihatan mihrab ini ambil senjata mihrab tidak ke tengah dia. Akhirnya ketika di zamannya waras salah sejarah sebenarnya, orang-orang mengatakan bahwa saya disusul Abdul Malik bin Marwan, Raja Abdul Malik bin Marwan di dinasti Umayyah. Tapi yang benar itu anaknya beliau, yaitu Al-Walid ibn Abdul Malik. Ketika tonggak kekuasaan ini dipegang oleh Al-Walid ibn Abdul Malik, dia ingin memperluas masjid. Perluas masjid ini ambil wilayah timur, masuklah rumahnya Aisyah. Bersama dengan itu sudah ditegur oleh para ulama supaya tidak dimasukkan di kuburan Nabi SAW. Tapi mau nggak mau mereka punya kekuasaan, akhirnya dimasukkan. Akhirnya para ulama memberikan alternatif untuk di tembok. 3 tembok. Tembok pertama, tembok untuk masjid. Tembok kedua adalah pagar untuk kuburan. Pagar untuk tembok masjid, ini tembok masjid. Kemudian tembok yang di ini pagar kuburan atau pagar masjid. Kemudian ada pagar kuburannya lagi. Berarti ada 2 pagar di situ. Pagar untuk masjid dan pagar untuk kuburan. Tembok masjid, makanya 3 tembok di situ. Tembok masjid, tembok pagar masjid dan tembok pagar kuburan. Itu yang naik ke atas sampai ke kubah hijau itu. Nah, itu kuburan Nabi SAW dan 2 para sahabat sahabat Abu Bakar dan Umar. Nah, terkait dengan keuntungan lagi, kalau kita pindahkan masjid kuburan ke tempat kuburan ini, orang-orang yang datang ziarah, karena orang datang ke masjid ini, mereka tidak ziarah kubur, mereka datang untuk sholat. Sedangkan kalau ke kuburan, mereka mendoakan untuk berkunjung. Kena semua. Nah, ini keuntungan yang lain. Kemudian yang sisi lainnya juga, ketika dia berada di masjid, namanya adalah masjid, kita akan lalu lalang di situ pasti. Bukankah sebuah bentuk penghormatan kita, pengagungan kita kepada Syekh ini? Kalau kita tempatkan dia di tempat yang paling mulia, para permelampasi di ketufe saya di kuburan ini kan justru bentuknya tidak terlalu memuliakan, menghormati, apalagi perjuangannya kuburan kita hormati. Atau bisa jadi mungkin anak-anak dengan isengnya kadang banyak maaf ini barang terjadi di Turku, kadang tak terlihat jadi kan. Nah ini hal-hal yang mungkin secara kasat mata yang bisa kita lihat itu yang mudorot yang perlu kita perhatikan juga. Demikian juga yang lainnya mungkin sekarang ini kita berada mungkin tauhidnya kita alhamdulillah tidak sampai pada menyembah kubur dan semisalnya. Bisa jadi di zaman-zaman nanti akan datang suatu generasi yang mungkin sudah lupa kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang soleh meninggal, kemudian dibangunlah tempat-tempat semacam monumen di situ untuk memperingati keberadaan mereka. Malah ada yang bikin jadi awal-awal dibangun tidak disembah. Namun setelah generasi ini hilang, disembah dia. Sudah mulai dilupakan. Kita khawatir jangan sampai datang generasi selanjutnya nanti yang kita tidak tahu apa, justru itu akan menjadi dosa jariah bagi kita. Kenapa kita tidak berusaha untuk menepis sebelumnya ketika kita mampu, sehingga ketika datang generasi yang sudah lupa mungkin tentang agama, tiba-tiba kuburan itu dilakukan dari sebelah tidak tertutup mungkin, karena mereka merasa oh ini kuburan ini kayak ada apa, kenapa ada di sini? Kalau bukan dia memiliki keutamaan, dia memiliki kedudukan. Dan inilah yang terjadi di zamannya Nabi-Nabi sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Habibah dan juga Salamah ketika datang dari Habasyah, mereka melihat bahwa di Habasyah itu dibangun kuburannya, dihias dengan semisalnya. Nabi SAW mengatakan, ulaika idza mata fihi rajulus saleh. Mereka itu apabila mati di antara mereka orang-orang yang soleh, apa yang terjadi?
Banau ala qabrihi masjidan. Mereka akan membangun di atas kuburan orang soleh ini masjid. Wasawwaru tilka suwar. Kemudian mereka membentuk rupa orang yang sudah meninggal itu. Kata Nabi SAW, ulaika syirarul khalq indallah. Mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka ini? Orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan, atau sebaliknya orang yang menguburkan orang di masjid. Kedua-duanya kena. Karena hadis Nabi SAW telah mengatakan, ya, ala fala tattakhiduha, ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid. Hadis sebelumnya Nabi SAW mengatakan, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka. Bayangkan kuburan nabi, bukan kuburan orang soleh, kuburan nabi. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Artinya tempat ibadah, tempat beribadah. Nah, hadis-hadis yang lainnya Nabi mengatakan, la tusallu indal kubur, jangan kalian sholat di sisi kuburan. Dalam riwayat yang lain, wala tusallu indal kubur, jangan sholat menghadap kuburan. Menghadap kuburan. Sekarang kita tidak menghadap, tapi indah. Kata indah itu di sekitar. Tadi sudah disampaikan oleh ayahanda tadi yang luar biasa. Ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya. Kalaupun bisa, kalau bisa diusahakan untuk dipilih, tetap bentuknya memuliakan. Kita bikin kuburan sebagaimana kuburan itu sekarang, tetap kita bikin, tidak ada perubahannya. Ya. Kalaupun memang sangat sulit, ya kita lihat kondisinya mana yang diperlukan, insya Allah. Tapi harapan kami sangat besar, ya, karena tidak ada istilah yang melecehkan dan semisalnya, justru kita memuliakan mereka. Kita tempatkan di kuburan, ya, kuburan yang sifatnya umum, yang dikunjungi oleh kaum muslimin, yang setiap orang yang berkunjung di sana mereka mendoakan, dan doa orang-orang yang berkunjung ini tidak Kita potong apa ta penting apa ta. Iya, Kita dalam berkali pertemuan guru. Sampai apa?